menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri tadi, dan juga saya rasa cukup banyak pendalaman yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komisi 7, saya ingin mengangkat hal-hal yang tadi sudah disampaikan, tapi menurut saya ini perlu perhatian khusus, Pak Menteri. Yang pertama itu paradoks serapan anggaran dan program prioritas. Isu itu yang ingin saya angkat dulu. Secara total, saya melihat serapan anggaran Kementerian Perindustrian sampai dengan awal Juni itu mencapai 42,57% atau 898 miliar dari pagu 2,1 triliun. Ini tentunya positif ya Pak Menteri ya. Tetapi ketika kita melihat lagi lebih dalam mengenai anggaran yang tadi dipaparkan, justru program-program yang menjadi instrumen utama penguatan industri nasional Pak Menteri, realisasinya masih sangat rendah. Yang pertama, program penguatan IKM sebagai rantai pasok industri, pagunya 90,34 miliar, baru terrealisasi 13,48 miliar. Dirjennya yang mana nih Pak? IKM. Ibu, ini Pak, Ibu serapannya masih kecil sekali ya Bu ya. Kemudian program penumbuhan wirausaha baru, pagunya 69,16 miliar, baru terrealisasi 430 juta, 0,62%. Dirjennya yang mana nih? Wirausaha baru. Ibu juga. Nah ini menjadi perhatian serius kita nih Bu dalam hal ini. Kemudian program akselerasi ekspor produk dan jasa industri pagunya 68,21 miliar. Terrealisasinya baru 367 miliar. Siapa nih Pak? Pak siapa? Pak Tri. Nah, diperhatikan nih Pak Tri, minim sekali realisasinya. Program restrukturisasi mesin dan peralatan industri, pagunya 52,66 miliar, baru terrealisasi 4,22 miliar. Yang mana nih Pak Dirjennya nih? Semuanya ya. Nah ini kecil sekali ya realisasinya. Padahal program-program inilah yang sesungguhnya langsung menyentuh daya saing industri nasional kita. Penyerapannya sangat miris ya, kecil sekali. Tentunya saya ingin bertanya sederhana aja Pak Menteri, apa sih kendala utamanya? Kan itu. Apakah ini persoalannya di perencanaan? Apakah persoalannya ini di regulasi atau mekanisme pelaksanaan program? Ini kan kita nggak tahu nih apa nih yang menghambat. Mekanismenya kalau saya lihat mungkin yang menjadi pokok persoalan. Saya khawatir jangan sampai serapan anggaran kita ini terlihat baik, tetapi program yang paling dibutuhkan industri justru berjalan paling lambat. Yang lebih penting lagi, Pak Menteri, bagaimana kementerian memastikan IKM benar-benar naik kelas, masuk ke rantai pasok industri besar, dan memperoleh manfaat nyata dari program tersebut. Yang saya anggap serius juga Pak Menteri adalah perlindungan industri nasional ini harus lebih kuat Pak Menteri. Dalam paparan tadi yang Pak Menteri paparkan disebutkan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 142 technical barrier to trade, TBT kita Pak Menteri. Kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki lebih dari 2.000, Cina sekitar 1.600, Korea Selatan lebih dari 1.100, dan bahkan Thailand jauh di atas Indonesia. Artinya Pak Menteri, negara-negara lain itu benar-benar melindungi industri mereka secara sangat serius. Sementara banyak pelaku industri kita ketika kita melakukan kunjungan, ketika kita melakukan pertemuan di komisi, mengeluhkan banjirnya produk impor yang sulit bagi mereka untuk bersaing.
Karena itu tentunya saya ingin mengetahui Pak Menteri, apakah instrumen yang dimiliki kementerian untuk perlindungan industri nasional yang kita miliki saat ini sudah cukup kuat menghadapi kondisi global, tadi sudah disampaikan teman-teman, yang semakin kompetitif. Saya mendukung penuh langkah kementerian untuk memperkuat TKDN, pengaturan entry point import, dan instrumen non-tarif lainnya. Namun yang paling penting, Pak Menteri, bagaimana kebijakan tersebut benar-benar memberikan ruang tumbuh bagi industri nasional kita. Seterusnya, yang menjadi menurut saya serius juga adalah masa depan industri padat karya dan lapangan kerja. Bagi saya itu Pak Menteri isu yang penting karena ketika kita bicara industri padat karya, kita sedang bicara mengenai jutaan pekerja Indonesia. Di satu sisi kita juga menghadapi tekanan impor. Di sisi lain nilai tukar rupiah masih berada pada level yang cukup tinggi sehingga biaya bahan baku impor meningkat. Sementara Pak Menteri, industri nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Pasar global juga sepenuhnya belum pulih. Karena itu saya juga ingin kembali mengetahui strategi Kementerian Perindustrian untuk menjaga sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furniture, makanan, minuman, dan sektor lainnya yang menjadi tumpuan jutaan tenaga kerja Indonesia. Apa nih? Dengan keadaan situasi yang sekarang ini, geopolitik dan lain-lain, kementerian ini strategi besarnya nih apa ke depan? Jangan sampai kita berhasil Pak Menteri menjaga angka pertumbuhan industri tetapi banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Tadi saya menyimak paparan Pak Menteri mengenai entry ini Pak ya, entry barang-barang impor kita. Saya ingin tahu Pak, apakah termasuk juga di dalamnya bahan baku Pak? Import bahan baku. Karena kalau import bahan baku masuk, apakah itu hanya untuk import bahan jadi? Kalau import bahan baku masuk, berarti kan biaya transportasi bagi perusahaan-perusahaan yang ada jauh dari Indonesia Timur itu juga akan bertambah Pak, biaya mereka. Nah ini juga akan menjadi pemikiran juga. Kemudian yang terakhir saya mengangkat memperdalam apa yang disampaikan oleh Pak Atari tadi itu mengenai Akademi Tekstil Surakarta. Saya pimpinan kunkernya pada waktu itu Pak Menteri, luar biasa Pak Menteri. Itu yang namanya Akademi Tekstil di Surakarta itu infrastrukturnya yang maksud saya luar biasa. Itu bagus sekali. Tapi saya miris Pak Menteri ketika saya tanya berapa, ini kepala badannya ada nggak di sini saat ini? Nah, ikut saya kan kemarin nih, miris ketika jumlah siswanya Pak Menteri hanya 90. Sementara mereka punya dosen 30, mereka punya tenaga pengajar 47. Jadi boleh dibilang 1:1 dosen dan mahasiswa. Dan lagi itu sebenarnya pemerintah Surakarta sudah memberikan beasiswa, ya Pak Kepala Badan ya, memberikan beasiswa, tapi kata direktur yang di sana tidak pada minat katanya mereka untuk masuk ke sekolah tersebut Pak Menteri. Jadi menurut saya ada yang salah nih. Yang ini harus kita perbaiki karena harus di rebranding ini namanya sekolah akademi tekstil ini. Harus dilakukan inovasi-inovasi baru. Ketika kita berkunjung ke pelatihan tempat mereka berlatih, ya Pak Menteri ya, saya juga miris. Mesin-mesinnya itu kuno. Masih sangat konvensional, Pak Menteri. Nah, kemarin itu ada industri-industrinya juga hadir, saya sampaikan. Coba diatur Pak Kepala Badan, saya bilang diatur ini anak-anak magang ke industri-industri yang hadir aja lah. Bikin MOU supaya mereka mengenal yang namanya peralatan-peralatan modern, udah sampai AI dan segala macam digital di industri yang ada. Kemudian industri kemarin memberikan keluhan juga kepada kita bahwa yang mereka butuhkan itu tenaga D4 minimal sarjana Pak Menteri. Yang kita hasilkan D2. Jadi
tidak match apa yang mereka industri butuhkan dengan apa yang dihasilkan. Ini mungkin Pak Kepala Badan saya sudah sampaikan, ini menjadi evaluasi yang harus menjadi perbaikan ke depan. Kita visit ke petrokimia yang ada di Banten, bagus Pak Menteri. Itu benar-benar itu kan banyak Chandra Asih dan yang lain-lain, itu memberi beasiswa ya kan untuk ke ke politeknik tersebut. Belum tamat saja mereka itu sudah ditampung oleh industri-industri yang ada di situ. Berarti ini bisa dijadikan pilot project Pak Menteri untuk politeknik maupun akademi-akademi yang lain. Saya rasa demikian Pak Ketua, terima kasih.